kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'ajjana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umruhu wa man bauna binas wasarun nas man tauna biha wasarun nas. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman serta nikmat Islam. Terlebih-lebih adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan yaitu amanah dari Bapak Tommy yang pada hari ini kita kesempatan bisa berkunjung ke rumah yaitu Bapak Coco beserta Ibu Jum sekeluarga. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita dengan adanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Bapak kita yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan Sohibul Bait, yaitu Bapak Coco dan Ibu Jum sekeluarga. Dalam kesempatan ini undang kita semuanya dalam rangka memperingati yaitu 1 Muharram, atau tadi kata Pak Iwan katanya bulan Muharram karena 1 Muharramnya sudah lewat. Nah, kemudian yang saya hormati juga Pak Iwan, Pak Agus, Pak Beni, bapak-bapak yang lainnya yang sudah merasa jadi bapak, karena ada yang masih jejaka thinking, yang masih belum punya anak ya. Ada belum punya anak ya. Ada itu namanya udah ada itu. Ya semuanya, ibu-ibu, para karyawan, karyawati semuanya, PT Lautan Rezeki Abadi insya Allah diberkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit untuk mengulas ya daripada tentang Muharram yang kemarin kita sudah dilaksanakan yaitu di pabrik ya. Alhamdulillah Ibu juga datang. Bapak ada halangan ya. Yang mana ya di dalam Muharram ini memang sangat banyak kegiatannya dan juga memang banyak yang sejarah-sejarah yang dilaksanakan pada bulan Muharram ini. Intinya di bulan Muharram ini ada 2 ya peristiwa di dalam bulan Muharram ini. Katanya kata Pak Iwan kalau bahasa Jawanya katanya bukan Muharram, suatu suruh ya. Saya ini langsung okay. Nah di dalam 1 Muharram ini atau di bulan Muharram ini sebenarnya ada 2 peristiwa. Yang pertama di tanggal 1 Muharram itu adalah penggantian yaitu buku yang namanya catatan amal manusia ya. Yang pertama, yang kedua adalah
1 Muharram ini adalah yang disebut hijriyah. 1 Muharram itu 1 hijriyah, artinya hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah ini semuanya banyak ceritanya di dalam bulan Muharram ini. Maka umat Islam semuanya memperingati 1 Muharram sama dengan, yaitu kalau di Indonesia mah bukan Muharram disebutnya adalah, kalau bulannya kebanyakan Masehi yang diingatnya, yaitu Januari, Februari. Bahkan banyak yang tidak tahu orang Islam sendiri untuk apa dengan bulan Islam. Karena Muharram, Safar, Maulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah itu kalau bulan Arab, ya, kalau bulan Islam. Nah kalau bulan Masehinya Januari, Februari, bahkan banyak yang itu yang apa antaranya. Karena terhitung catatan 1 Muharram itu ketika Nabi Muhammad SAW ketika itu, karena tidak ada perubahan untuk yang di kota Mekah, ya, pengikutnya hanya itu aja, maka ada peristiwa yang namanya harus hijrah. Maka setelah hijrah ke Madinah Nabi Muhammad, maka dihitung disebut 1 Muharram atau hijrah. Nah ketika itu ya Nabi Muhammad, karena pada waktu di kota Mekah itu banyak kafir Quraisy yang tidak senang kepada Nabi Muhammad, maka kata Abdul Muthalib, yuk kita pindah saja ke kota Madinah. Singkat cerita, ketika itu dikejar dengan orang-orang ya jahiliyah, itu Nabi Muhammad yang ada peristiwa yang harus kita tandai adalah ketika dikejar ya Nabi Muhammad itu masuk yang namanya masuk ke guha. Ya, di guha itu ternyata bagi pikiran, dan kalau menurut akal pikiran kita enggak kekejar. Kenapa? Masuk ke dalam lubang atau guha di gunung ya, itu di depannya ada burung merpati, ada apa namanya, lanca ya, laba-laba ya. Kemudian dan yang paling tidak ya kita memasuki ke pikiran kita itu laba-laba tempatnya kan kalau kesenggol kita kan susah ya, itu ya yang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika Nabi Muhammad dikejar oleh orang-orang Yahudi, maka kata orang Yahudi, tidak mungkin Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam rumah Yesus. Akhirnya selamatlah sampai tujuan, yaitu ke kota Madinah. Sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad di kota Madinah ya, dengan makamnya pun ada di kota Madinah. Kalau orang yang pergi haji pasti berziarah ke kota Madinah, itu makam Rasulullah SAW. Nah itu ya, jadi tanda amal ditandailah dengan yang namanya 1 Hijriyah atau bulan Islam, dari mulai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang keduanya tadi adalah di bulan Syuro ini, 1 Muharram ini, digantinya atau penggantiannya yaitu buku catatan amal manusia ya. Nah karena manusia ini banyak berbagai macamnya, semuanya itu masing-masing punya catatan yang kemarin sudah diterangkan waktu di pabrik, mudah-mudahan masih ingat. Jadi di bulan Syuro ini ya, yang pertama adalah penggantian buku catatan amal kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa ya menghadiri seperti ini ya, yang baik-baik begini ya, yang membacakan sholawat dan tahlil dan lain sebagainya, itu dijadikan catatan amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tidak mengulas yang sudah diulas di pabrik. Kemudian tadi sebelum di dalam khutbahnya adalah wa idza'ajana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi yang artinya la in sakartum la azidannakum, kalau ketika bersyukur kita kepada Allah
dengan atas nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita semua, walaupun menurut kita tidak cukup. Ya, yang namanya manusia emang tidak cukup terus. Ya, karena apa? Namanya manusia punya nafsu. Kalau malaikat tidak punya nafsu, disuruh megangin aras, megangin terus. Disuruh mencatat amal manusia, mencatat terus. Ya, tidak ada tidurnya, tidak ada makannya. Nah kalau kita ya lagi tugas aja, kopi mas. Assalamualaikum. Ya itu ya. Lagi kita duduk tugas, kopi, mie. Nah itu kan kita begitu, karena kita mau punya nafsu. Kalau nafsu kita tidak dikasih itu kan jadinya lembek. Karena ngantuk. Makanya kita mempunyai nafsu kopi. Iya, kasih kita kopi. Nah, jadi nggak ngantuk. Apalagi kopinya ditaruh di mana? Ya makin mana? Nah itu ya. Jadi ketika kita ya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah sekarang nih kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini hakikatnya walaupun dari pacar ini dia ada apa sih ini yang bening-bening begini, licin-licin begini. Nah, itu nanti sebentar lagi jadi milik kita. Jadi milik kita. Nah, itu ketika kita sudah miliki ya. Ini kata Allah tadi la in sakartum la azidanakum. Nah, apabila disyukuri, alhamdulillah saya untuk ikut. Kita tahu di sana ada tumpeng yang kuning, di atasnya ada cabai. Buat sama kita itu. Nah itu disyukuri nikmat yang tadi kata Allah akan aku tambah dan ditambah lagi. Nah tadi kita udah dengar, tinggal 2 tempat lagi karena besok. Itu jangan lagi udah ada kabarnya. Karena bakal makan lagi. Mau Monas nanti saya mau ini. Mau ke Monas lewat ke jalan kereta. Ya, jadi nikmat kalau kita syukuri akan ditambah dan ditambah. Dan aku. Walain kafartum inna ajabil asadid. Kalau kita tidak disyukuri, ternyata saya berangkat dari pabrik cuma begitu aja. Ada ceruk bisa juga mau satu mobil ada di jalan, cuma lewat bawah. Jadi kalau di sini nggak pasti. Yang mau makan duluan sekarang. Gitu. Jadi kalau nikmat kita syukuri, kata Allah akan ditambah dan ditambah lagi. Contoh gini, kita kerja nih di PT Lautan Abadi Energi. Terus kita syukuri, walaupun gajinya sebulan 5 juta. Belum 5 juta. Nah kita syukuri, alhamdulillah saya udah kembali terasi murah. Sudah kembali celana anak. Astagfirullahaladzim, malah dilihat begini. Astagfirullahaladzim itu jadi astagfirullah untuk menghapus daripada kesalahan kita. Nah, makanya saya kalau di jalan itu, padahal saya lagi lihat yang benar. Seperti itu ya. Jadi kita walaupun bagaimana kesalahan kita, kalau kita berpikir mohon maaf kepada Allah, nanti akan Allah hapus. Walaupun sudah ada catatan di malaikat ratib dan atid, tapi ada lagi yang lebih, yaitu Allah Subhanahu. Benar masih dihapus. Akhirnya kita dapat ampun. Seperti itu ya. Ada Allah kan di situ ilah jelas artinya Allah ya akan fa'inna faghfiru dan aji
Jadi Allah walaupun orang itu mempunyai dosa besar, ya ajim, artinya ajim itu besar. Kita mohon kepada Allah taubat, ya. Terus tahu akan hapus, ya kalau ini tobatnya. Cuma jangan sekali-kali lagi. Kalau kita kan tobatnya tobat sambal. Tobat sambal itu tobat sambal. Sekarang kita ada sambal sambal. Artinya tobat sambal itu begini. Astagfirullahaladzim. Kita mengerjakan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Ntar besok kesalahan lagi. Astagfirullahaladzim. Seperti tobat sambal begitu. Ini sambal ada banget. Dimakan lagi. Bubur ada dimakan lagi. Gitu namanya. Ada nggak sih? Ya insya Allah kan semuanya ya kita ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin sesuatu mintalah kepada Allah. Nanti Allah akan kabulkan. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, berdoalah kamu, yaitu nanti aku akan kabulkan. Itu udah janji Allah. Ya, udah janji Allah. Kalau tidak dikabulkan berarti Allah itu bohong. Tapi ini kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu semuanya, nanti akan aku kabulkan apa yang dikasih. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, nanti aku akan kabulkan. Itulah. Maka waktu juga yang tidak mungkin kalau saya pengen terus aja gitu ya. Kalau saya pengen habis bisa. Lama banget. Kan kalau habis bisa mah mampu bayarnya. Ya insya Allah kalau Allah kabulkan keinginan kita akan bisa. Ya mudah-mudahan Allah beri umur yang panjang, badan yang sehat, ya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cita-cita dan keinginan kita semuanya. Marilah kita memohon kepada Allah sebelum dilaksanakan tahlil, zikir dan lain sebagainya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mohon dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita bareng-bareng untuk mengawali tahlilan ini dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi ya Rabbi Mustafa Alaihi Maqasidana wa firlana ma'adaya wasi'ala Rabbi Muhammadun Sayyidun Nahibala ahadun wa birliqa bil urbi wa min jami'i a'jami. Ya Rabbi Mustafa Alaihi Maqasidana wa firlana Nabi Qurabu'ain Narus Sababatain Jatuhum Sallu Alaihi. Ya Rabbi Mustafa Lima Qasidana Wa'afir lana Ya wasi'al Karamin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa barik alaihi wa sallam Rasulullah wa Summa ilaihi ridwan. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi sayyidina lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khulafaur Rasulullah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim